hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu haddin 'adzim wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'in billah innahu huwas samiul alim. Orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhanku dan dia istiqomah di jalan Allah, cocok antara perkataan dengan perbuatannya, menjaga ketaatannya kepada Allah, maka Allah kirimkan malaikat untuk mendampingi orang itu. Dan Allah katakan padanya, fala takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Orang yang istiqomah dengan taat kepada Allah, jaminannya adalah surga. Aku yang menjadi pendampingnya, aku yang akan membantunya, aku yang akan menolongnya, aku tempat berkeluh kesahnya, dan aku tempat harapannya. Semua hajatnya akan dikabulkan di dunia dan di akhirat. Inilah anugerah yang Allah turunkan kepada orang-orang yang istiqomah. Dan saya berdoa semoga yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Quran surah Fussilat surat 41 ayat 18 ayat 30 sampai ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Ada orang yang doanya selalu dikabulkan. Ada orang yang ketika mendoakan orang lain, doanya selalu dikabulkan. Ada orang yang ketika bermunajat, Allah tak mampu untuk menolaknya. Ada orang yang ketika minta apapun selalu dikabulkan. Dan orang itu adalah aulia Allah, disebut wali Allah. Apakah wali Allah punya ciri-ciri? Ya. Apa ciri-ciri wali Allah? Yang doanya tidak pernah tertolak, yang permintaannya selalu dikabulkan, harapannya tidak melesat. Yang pertama, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang yang selalu beriman dan taat kepada Allah. Wali Allah itu gak pernah maksiat. Wali Allah itu gak pernah berbuat dosa. Wali Allah itu selalu menjaga dirinya dari perbuatan hina. Maka siapa yang menjadi wali Allah, doanya selalu diterima. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah berjanji untuk membahagiakan wali Allah itu di dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Ini janji Allah yang tidak pernah diubah.
dzalika huwal fawzul adzim. Inilah zat yang maha agung dengan kekuasaannya. Surat Yunus ayat 62, 63 dan 64 tentang wali Allah. Dan saya berdoa semoga Anda yang hadir di masjid ini mulai hari ini di tahun baru ini menjadi wali Allah. Maaf, wali Allah itu bukan karena nasab. Mentang-mentang orang Arab hidupnya mancung pasti wali Allah. Belum tentu. Abu Jahal juga orang Arab, Abu Lahab juga orang Arab. Mentang-mentang keturunan Rasulullah pasti menjadi wali Allah. Belum tentu. Abu Lahab juga paman Rasulullah, tidak menjadi wali Allah. Jadi jangan mengkotak-kotakkan Arab dan non-Arab. Mentang-mentang orang Tangerang yang hidupnya pesek tidak berhak menjadi wali Allah. Belum tentu. Karena Al-Quran berkata, alladzina amanu wattaqun. Selama Anda taat dan beriman, mau Anda Arab non-Arab, mau Anda keturunan biasa atau keturunan ningrat, selama taat bisa menjadi wali Allah. Apakah perempuan bisa jadi wali Allah? Bisa. Selama wanita soleha taat kepada Allah, ketika berdoa, doanya tidak akan ditolak. Belum tentu yang pakai jubah itu lebih baik daripada yang pakai sarung. Belum tentu penampilan seolah-olah ngarak-ngarak atau soarak lebih taat. Di Mekah juga banyak maling. Anda yang pernah ke Mekah, maling di Mekah lebih banyak. Penjahat di Mekah di Ka'bah itu lebih banyak. Jangan pernah mengira di Mekah tidak ada kejahatan. Kejahatan juga banyak di sana. Bukan berarti orang yang dari Mekah itu lebih baik daripada orang Indonesia. Sebab orang yang taat tidak mengenal nasab, hanyalah ibadah dan akhlaknya yang menentukan. Semoga tidak tertipu dengan penampilan. Ada di sana kerudungnya lebar, bajunya lebar, mulutnya lebar. Di sana rajin pengajian, rajin juga ngomongin. Di sana, di sini gak ada bedanya. Jangan tertipu dengan nasab ya. Jangan tertipu dengan penampilan. Wali Allah bukan karena baju atau nasab. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Selama menjadi orang yang taat dan beriman, Anda Arab atau non-Arab, selama bertakwa, Anda adalah wali Allah. Semoga kita menjadi orang yang doanya selalu dikabulkan. Amin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna
1447 Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik daripada kemarin. Amin. Saya doakan yang hadir insya Allah rezekinya barokah. Amin. Saya doakan Bapak Ibu segera berangkat ke Baitullah. Amin. Saya doakan ibu-ibu uang belanjanya ditambah. Amin. Saya doakan hutang dan cicilannya lunas. Amin. Saya doakan suaminya setia dan tidak bertingkah. Amin. Saya doakan istrinya soleha dan tidak matre. Amin. Terbalik. Saya doakan jadi orang kaya. Amin. Semoga rezeki tahun ini lebih baik ya. Amin. Yang namanya menikah harus realistis, Besti. Ya, bismillah. Betul gak sih? Duit itu gak masalah. Yang masalah kalau gak punya Duit. itu realistis. Duit itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai duit. Realistis. Biar kata suami jelek yang penting banyak Duit. itu realistis. Biar kata suami hitam yang penting sering kasih itu realistis. Biar kata suami jarang pulang karena sibuk bekerja ninggalin istri gak apa-apa. Yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin itu realistis. Ternyata suamimu gak penting-penting amat. Ada bagimu yang paling penting adalah ini bahaya. Duit memang butuh sih, tapi gak segitunya juga kali ya. Mari kita awali tahun baru ini dengan doa yuk. Satu kalimat doa, jadi orang kaya. Semoga rezekinya melimpah dan tahun ini lebih baik. Ikuti saya, diambil dari hadis yang paling sahih. Akhir menjadi orang yang cukup mal atau harta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Amin. Jadi orang yang kedua, doa yang penting banget, doa pelunas. Yang punya utang. Ada utang nggak? Ada utang nggak? Cicilan ada nggak? Semoga cepat kelar ya. Ini saya ambil dari surat An-Naml ayat 19, doa Nabi Sulaiman. Siapa yang membaca doa Nabi Sulaiman ini, usahanya lancar dan rezekinya dicukupkan, hutangnya lunas. Yuk ikuti saya, yang di luar ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Kenapa doa pelunas hutang itu penting? Karena Nabi berkata, hutang itu menggelisahkan di malam hari dan menghinakan di siang hari. Itu kenapa harus berusaha bebas dari hutang, karena akan menjadi beban. Apalagi kalau mati ninggalin hutang, ruh Anda akan digantung sama Allah sampai urusan hutang piutang Anda lunas. Berat urusan hutang bukan cuma di dunia, tapi akhirat.
Makanya saya ajari doa ini agar jangan sampai nanti ninggalin hutang. Bapak ada hutang, Pak? Bapak malu ya? Gak usah malu, sama lah gue juga kok ya. Semoga insya Allah hutangnya cepat lunas, ribanya diselesaikan. Karena riba itu bikin masalah, riba itu bikin musibah. Itu kenapa semoga Allah lancarkan rezeki dengan baik. Yang ketiga, nggak boleh kalah penting. Tolong ini rahasia ya, jangan dibocorkan ya. Hanya buat di masjid ini, masjid sebelah boleh tahu ya. Amalan pelancar rezeki ini mungkin jarang Anda lakukan, tapi petunjuk dalam surat Al-Baqarah 274, alladzina yunfikuna bi amwalihim bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bangun tidur sedekah setelah salat subuh, mau tidur sedekah setelah sholat isya. Ini kunci. Orang yang membuka paginya dengan kebaikan, menutup malamnya dengan kebaikan, maka kebaikan akan terus hadir dalam hidupnya. Yang rajin sedekah setelah sholat subuh dan sebelum tidur sedekah setelah sholat isya, rezekinya lancar. Kita praktekkan di tahun baru ini. Semoga terus rezeki kita tak putus dengan sedekah di pagi hari dan di malam. Riza Muhammad akan mengajak jemaah untuk bersedekah di malam hari. Semoga amalan ini mulai malam ini diteruskan, dilanjutkan. Insya Allah rezeki terus berputar. Yuk, akan ada petugas yang nanti membawa kantong ajaib. Masukkan sedekahnya di kantong ajaib. Jangan repot-repot ya Bu. Yang penting sedekah itu banyak, tapi ikhlas. Yuk, silakan petugas yang sudah ditunjuk membawa kantong, jangan malu-malu. Kita ajak jamaah untuk membuka malam dengan kebaikan. Saya minta kepada tim Habrah iringin gue sambil berselawat, kita bersedekah. Sudah siap? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, terima kasih Bapak sudah mengizinkan saya hadir, duduk, berdiri, bermuajahah, bersilaturahim dengan jamaah-jamaah yang saya yakin yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Amin. Kita doakan Ketua DKM barokah selalu. Amin. Dan selalu dalam keridhaan Allah. Amin. Asal tahu aja, masjid ini gak ngundang gue, tapi gue yang nawarin diri. Pak DKM nanya, berapa? Saya bilang gratis. Acara ini tidak membebani masjid untuk membayar ustadznya, alias ustadznya gratis. Jarang-jarang ustadz TV yang gratis. Coba nggak percaya, undang ustadz TV pasti pakai DP, ya nggak sih? DP cicil motor kali ya. Maka kali ini manfaatkan perjumpaan ini. Mari kita bersama-sama belajar, mumpung Allah memudahkan urusan kita. Amin. Ketua Majelis Taklim Nurul Hidayah ada? Yang benar? Masih muda. Semoga beliau selalu dalam keberkahan Allah. Sudah menjadi panitia malam ini dari prakarsa pertemuan saya dengan ibu-ibu yang luar biasa. Alhamdulillah. Majelis taklim dari masjid lain ada? Atau dari lingkungan yang lain ada? Yang biru ini majelis apa namanya? Nurul Hidayah juga? Oh, cuma versi bajunya beda. Oh, Bapak Ibu yang sudah datang yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ahlan wa sahlan, selamat datang dalam kajian Muharram kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih dicintai Allah. Amin. Jemaah, di manakah posisi Anda saat ini? Menjadi orang yang doanya cepat dikabulkan, lama dikabulkan, atau susah dikabulkan? Cepat dikabulkan. Karena dalam Al-Quran ada rumus agar doa itu cepat dikabulkan. Demi Allah, Nabi berkata, laisa syai'un aqrabah 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada kemuliaan yang cepat membahagiakan kecuali bergantung kepada Allah dengan doa. Dan janji Allah dalam surat Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang berdoa kepada Allah astajib lakum pasti dikabulkan. Pasti. Allah tidak pernah menolak. Tetapi di surat Al-Baqarah 186 ada syarat doa orang-orang yang langsung menembus langit. Apakah doa Anda langsung tembus langit atau masih terpending di awan? Halo? Apakah doa Anda langsung naik ke arsy-Nya Allah atau masih menggantung di awan? Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mereka bertanya tentang aku, hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan padanya, aku itu dekat, lebih dekat daripada urat leher. Mana urat leher? Oh, Ibu, urat leher ini dekat tak dengan Anda? Dekat. Tetapi Allah lebih dekat dari ini. Dan doamu akan dikabulkan, pasti dikabulkan. Di ayat ini ada dua syarat. Falyastajibu li, taat kepada perintah Allah, wal yu'minu bi, beriman sepenuhnya kepada Allah. Kalau Anda taat sepenuhnya, beriman sepenuhnya, doa pasti dikabulkan. Pertanyaannya, Anda taat atau kadang-kadang taat? Halo? Anda selalu lurus atau kadang-kadang belok? Enggak ada dalam lurus kadang-kadang. Jamaah, yang disebutkan ini hamba yang taat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang mutmainnah diridhoi Allah. Fadkhuli fi ibadi, hamba-hamba Allah yang masuk golongannya adalah mutmainnah. Wadkhuli jannati, yang masuk surga Allah adalah mutmainnah. Kira-kira bapak dan ibu ini mutmainnah apa mutmutan? Apa? Pantes aja doa tidak dikabulkan. Mut-mutan. Kadang ngaji, kadang ngomongin orang. Rajin ngaji, rajin gibah. Halo? Coba saya ingin survei yuk. Angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Nggak ada. Pantas saja doamu mengawang di awan. Karena apa? Kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Nggak ada rumus dalam Islam seperti itu. Maaf, kayaknya Anda harus belajar lagi deh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan atas dua pilihan. Jadi orang taat atau menentang Allah. Kalau taat akan mendapatkan kompensasi, konsekuensi dan tanggung jawab. Kalau maksiat menentang Allah, itu pun akan punya kompensasi dan tanggung jawab. Gak ada ceritanya taat kadang-kadang, maksiat kadang-kadang. Gak bisa. Kita ini diturunkan ke dunia sudah punya transaksi yang jelas. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am 162. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk, berarti sudah jelas selama hidup di dunia kita ingin jalan yang lurus, jalan orang-orang yang taat. Ibu nggak nanya sama gue, manfaat taat itu apa? Halo? Manfaat taat itu apa, Pak? Jaminannya ayat 1000 dinar. Coba Bapak buka surat Al-Qalaq surat 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang taat, Allah beri jalan keluar kalau dia punya masalah. Siapa yang taat, rezekinya dihadirkan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Siapa yang taat, dicukupkan urusan dunianya. Pertanyaannya, kalau Anda punya masalah sampai hari ini belum kelar-kelar juga, berarti Anda jauh dari rahmatnya Allah. Maaf loh ya, kalau ekonomi Anda murah-marit, rezeki kadang datang, kadang sempit, tidak teratur, seperti menstruasi yang tidak lancar. Kalau sudah menstruasi tidak lancar itu sakit perutnya, ya sih? Ya Allah. Pengalamannya, ya enggak. Kan istri pernah begitu. Kalau sudah nggak lancar itu berarti jelek siklusnya perempuan. Entah makannya berantakan jorok, entah pola hidupnya yang tidak sehat. Kalau perempuan tidak sehat ditandai dengan datang bulan yang tidak teratur, sering ngeflek. Dikit-dikit ngeflek. Iya, itu tandanya. Nah sekarang kalau rezeki datangnya tidak beraturan, susah, dan Anda saat ini dipuji dengan ekonomi, berarti Anda kurang taat. Jangan memuji Allah dengan kesetiaannya, Pak. Jangan memuji Allah dengan kebaikannya. Allah itu terlalu baik, Ibu. Kitanya yang kadang-kadang tak tahu diri. Jemaah, jangan melanjutkan dosa Nabi Adam. No. Beliau sudah taubat gara-gara makan buah khuldi. Lah ibu gak ada tobat-tobatnya ya? Kapan terakhir ngomongin orang? Gak usah. Ibu, Ustaz, apa ada efek dari perbuatan dosa dan maksiat? Anda harus tahu, dosa itu menggelisahkan dan dosa akan mendatangkan musibah. Rumah tangga yang carut marut, suami istri mulai bertingkah, itu karena ada dosa di dalam pernikahan. Apa dampak dari dosa? Surat Toha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hati-hati dengan dosa, hati-hati dengan maksiat, akan menyempitkan hidup dan menyempitkan rezeki. Kalau rezeki Anda sudah terasa sempit, itu pertanda ada dosa. Kalau bapak sudah berusaha tapi belum ada jalan keluar, ya Allah, kok susah banget, kita berdoa gak dikabul-kabulkan, cari kerja susah, suami di PHK belum ada kerjaan lagi, penyakit gak sembuh-sembuh, ada apa ini? Kok seolah-olah ada dibiarkan sama Allah? Jawabannya satu saja, Anda kurang taat. Jangan main-main coba. Malam ini saya sampaikan jangan main-main dengan kajian yang saya sampaikan. Ibu jangan coba meremehkan kata-kata yang saya sampaikan, karena ini menyangkut hidup Anda dan menyangkut hidup saya. Kalau ingin bahagia, ikuti aturan-aturan Allah. Ya sudah, kita udah tahu semua masalah. Kalau Anda taat, hidup mudah. Anda maksiat, sempit segala-galanya. Kuncinya adalah dari malam ini berjanji kepada Allah, jangan berbuat dosa. Gak bisa lah Ustaz, namanya manusia, wajar kali. Wajar dari Hongkong, wajar.
Jemaah, Ustadz, kira-kira solusinya apa ya agar doa kita cepat dikabulkan? Solusinya adalah mari malam ini bersama-sama mengubah diri menjadi wali Allah. Apakah setiap orang yang duduk di sini bisa jadi wali Allah? Bisa. Apakah seorang perempuan bisa jadi wali Allah? Bisa. Apakah laki-laki juga bisa menjadi wali Allah? Bisa. Apakah orang Tangerang bisa jadi wali Allah? Bisa. Semua bisa. Karena harus tahu syarat untuk menjadi wali Allah. Tadi saya sudah menjelaskan dalam surat Yunus 62, ala inna awliya Allah, maka sesungguhnya wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, hidupnya tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut. Dan sesungguhnya wali Allah itu adalah walladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa. Kuncinya dalam malam ini menjadi wali Allah adalah selalu beriman dan bertakwa. Ibu Ibnu Taimiyah berkata, wali Allah itu siapa sih? Fa inna awliya Allah, wali Allah itu humul mu'minunal muttaqun, hum, mereka yang taat dan beriman, baik dari Arab atau non Arab. Semua di dunia ini, dari manapun berada, dari suku apapun, selama dia taat dan beriman akan menjadi wali Allah. Pendapat dari ulama lain dikatakan, kullul mu'min taqiyin laisa binabiyyin, setiap mukmin yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, laisa binabiyyin, dan bukan seorang nabi, disebut wali Allah. Kira-kira wali Allah itu dapat apa, Bu? Karomah. Bukan mukjizat ya. Mukjizat itu miliknya para nabi, tapi orang yang dekat kepada Allah itu punya karomah. Ibu, Anda pernah mendengar Uwais Al-Qarni, Pak? Anak muda yang doanya dikabulkan di langit karena berbakti kepada emak. Anak muda yang menggendong ibunya berangkat haji dari daerahnya pulang lagi ke daerahnya, sampai langit menggetar. Uwais Al-Qarni asing di bumi tapi menjadi perbincangan malaikat. Ibu, perintah Rasulullah kepada Umar, kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa padanya, karena doanya tidak pernah tertolak. Berarti Uwais Al-Qarni ini disebut sebagai wali Allah, dengan karomahnya bisa mendoakan orang. Tapi Bapak hati-hati, Pak. Ada dukun ngaku wali Allah. Ada dukun ngaku wali Allah. Maaf, wali Allah itu gak pernah ngaku. Dibuka praktek pengobatan doa bersama wali Allah. Setiap pertemuan 500.000. Ya, itu ujung-ujungnya duit. Karena wali Allah tidak pernah mengaku dirinya punya kemampuan karomah, tetapi kalau dimintain tolong, dia berdoa, maka doanya langsung dikabulkan Allah. Kalau begitu, susah gak sih jadi wali Allah? Kalau begitu, susah gak sih jadi wali Allah agar doa kita tembus ke langit, dan ketika mendoakan orang, doanya dikabulkan?
Saya akan bocorkan syaratnya malam ini. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengambil hikmah syarat ini. Bu, ketika Anda mengambil hikmah ini, doa Anda semua akan dikabulkan. Saya yakin Anda semua punya hajat dan keinginan. Saya yakin Anda punya harapan. Saya yakin Anda punya masalah. Saya yakin Anda butuh sandaran. Dan syaratnya adalah ibda binafsik. Mari mulai malam ini kita memperbaiki diri untuk menjadi wali Allah. Apa syarat menjadi wali Allah? Inilah syarat menjadi wali Allah. Hadis Rawahul Bukhari nomor 6502. Syarat menjadi wali Allah. Hadis Rawahul Bukhari nomor 6502. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, Allah berfirman. Inilah yang disebut hadis qudsi. Ibu, firman Allah yang ada dalam Al-Quran itu namanya firman. Perkataan Allah yang tidak ada dalam Al-Quran diungkapkan oleh lisan Rasulullah, namanya hadis qudsi. Hadis yang saya sampaikan ini hadis qudsi karena ada perkataan Innallaha Ta'ala, Allah berfirman. Apa kata Allah? Man adali waliyan adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, berarti ia bermusuhan denganku dan aku menyatakan perang dengannya. Berarti wali Allah jangan dibenci dan jangan dimusuhi. Kalau bapak dan ibu sampai membenci wali Allah, maka Allah berjanji adantuhu, ia menjadi musuhku bil harbi, dan aku menyatakan perang dengannya. Jangan coba-coba membenci orang yang menjadi wali Allah, karena bahayanya akan ditanggung Anda sendiri. Nah, yang kedua, apa yang dia lakukan, amal apa yang dia lakukan sampai dia menjadi wali Allah. Yang pertama, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma faradtu alaihi. Wali Allah itu pekerjaannya menjalankan semua perintah yang wajib. Halo? Halo? Coba perhatikan hadis ini. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ilayya mimma faradtu alaihi. Wali Allah itu mengerjakan yang wajib dengan sempurna. Apa yang wajib? Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti. Yang wajib itu adalah sholat, puasa Ramadan, zakat, dan berangkat haji. Dari semua ini, mana yang belum kita tunaikan? Yang mana? Kasihan deh.
Belum berangkat haji juga. Aduh. Dari dulu dipanggil loh. Labbaik Allahumma labbaik. Dipanggil. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berangkat haji wajib hukumnya bagi yang Anda mampu nggak? Enggak. Allah. Mampu nggak Allah? Nggak percaya gue. Rumah apa haji? Rumah? Masa tidur di luar? Jawab dulu. Rumah dulu. Haji apa rumah? Rumah. Ah, tapi bisa beli rumah. KPR. Iya. Nyicil. Whatever lah, mau nyicil kayak mau KPR, mau kredit kayak, yang jelas Anda mampu untuk membeli rumah. Iya. Sekarang pertanyaannya, kenapa nggak menabung untuk haji? Udah. Kenapa rumah dulu? Kan bagi yang mampu. Saya mau nanya, antara haji dengan rumah, yang dibawa mati ini yang mana? Haji. Oh, sadar dia. Sadar. Antara rumah dengan haji, yang dibawa mati haji. Tapi faktanya rumah dengan haji, yang didahulukan rumah. Maaf loh. Maaf. Anda salah jalan. Salah jalan. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Ujung-ujungnya rumah itu akan diwariskan kepada ahli waris, betul? Ujung-ujungnya sama anak Anda akan dijual. Ujung-ujungnya rumahmu jadi milik orang. Berarti apa? Apa yang Anda perjuangkan tak bermanfaat. Tetapi kalau haji, ketika Anda wafat, Anda sudah berhaji, bebas tugas Anda. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda wafat dan Anda belum berhaji, dan haji itu kewajiban, bagaimana pertanggungjawaban lisan kita? Ibu, Ibu, saya 2014 menikah, bertemu dengan istri saya di sinetron pesantren Rock and Roll. Ketemunya di sinetron Cinta Lokasi. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Iya, tapi gak kompak nih. Ini berjumpa itu bercinta. Yang benar berjumpa kok bercinta. Ini malah lirik situ. Jamaah, selesai jadi menikah, istri gak ambil hamil tuh curiga, ya gak sih? Yang mana yang gak tau cewek dia gak? Saling menyalahkan. Kamu kali, jangan boleh gitu. Belum saatnya. Bulan kelima dapat rezeki jadi bintang iklan Bodrek. Sayanya sakit kepala, cepat minum Bodrek. Tapi kan belum makan, itulah oke Bodrek. Bisa diminum sebelum makan. Nah, dapat royalti 200 juta guys. Wah senangnya, saya bawa pulang dong. Saya bilang sama istri, sayang dapat rezeki 200 juta. Kita nggak punya rumah, rumah masih kontrak, mobil nggak ada, motor nggak ada. Mau yang mana dulu, DP rumah atau DP mobil? Apa jawaban istri saya? Jangan kau bawa aku ke developer, bimbing aku ke travel. Hah? Maksudnya kita nggak apa-apa deh, kontrak aja dulu. Uang ini daftarkan ONH plus. Masya Allah. Nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya motor, naik haji. Wow. Tetangga nyinyir dong. Sebisaan. Alah, nggak punya rumah sok-sokan haji. Kan rumah bagi yang mampu. Biarin. Akhirnya kami berangkat 2014 dengan ibu dan istri saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. 6 bulan baru menikah. Kami bulan menunya haji ke Baitullah dengan haji plus furoda. Satu orang 210 juta.
Berapa? 3 orang Tadi kan 630 juta. 600. 2014 rumah nggak punya, biarin. Saya minta kepada Allah, ya Rob, aku minta doa dengan janji yang kau bilang, inna awwala baiti wudi'a linas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Kau berkata kalau kita ke Mekah, sepulang dari Mekah hidupnya menjadi berkah. Ali Imran 96. Ternyata benar dong. Habis wukuf di Arafah, 3 hari di Madinah, istri muntah. Ada yang tahu kenapa? Kok masuk angin? Jahat kali kau ini masuk angin. Hamil, Masya Allah. Istri hamil 3 hari setelah wukuf di Arafah di kota Madinah. Garis 2 ketahuan dia hamil. Masya Allah. Janji Allah udah pasti. Pulang ke Indonesia berbadan 2 dan kita dapat rezeki beli rumah di atas lahan tanah 2000 meter. Wow. Allah tidak pernah ingkar janji. Sepulang haji, saya punya anak, dapat rumah 2000 meter, usaha, mobil, semua dicukupkan. Karena Allah sudah berjanji. Inna awwala baiti wudi'a linas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Masjid yang pertama dibangun Allah adalah Mekah. Siapa yang ke Mekah, sepulang dari Mekah, hidupnya berkah. Ali Imran 96. Masya Allah. Kalau sudah haji, umroh sudah, kewajiban kita selesai, ya kan? Untuk menjadi wali Allah, mimma faratu alaihi, Anda harus melaksanakan yang wajib sempurna dulu. Ada yang belum berangkat haji? Ada. Banyak. Oh, banyak. Antri. Ya Allah. Sekarang Anda menyesal loh, Pak. Kuota haji sama pemerintah Arab Saudi dipangkas 50%. Karena buruknya pelayanan pemerintah dalam proses jamaah haji. Dan kebanyakan haji akan diberangkatkan tahun 2049. Ibu, untuk Bogor daftar tunggu haji sudah tembus di angka 35 tahun. Untuk Jakarta sudah tembus di antara 50 sampai 61 tahun. Sekarang kalau usia Anda 55, daftar tahun ini selamat. Anda berangkat kemana? Ke alam kubur. Kenapa nggak dari dulu? Saya kemarin Walimatus Syafar ke rumah Ivan Gunawan. Ruben Onsu nggak jadi berangkat, Denny Cagur nggak jadi berangkat, tetapi Ivan berangkat. Saat ini visa full tadi tutup. Saya nanya sama Ivan, apa visa full? Visa khusus berapa harganya? 1,5 miliar. Anda mau cepat berangkat? 1,5 miliar. Ivan itu sebelum haji itu mungkin Di bawah 1 miliar, Gaza dia lama di Gaza. di bawah 1 miliar tak ada yang berangkat tahun ini. Di atas 1 miliar, oke. Makin gak karuan harga haji, Bu. Ya Allah, jangan ditunda lagi ya Besti. Gue khawatir makin lama makin tidak terjangkau dirimu berangkat. Ayo dong. Dari dulu harus dipikirkan. Haji dulu, umroh dulu. Jangan motor dulu, jangan rumah dulu, jangan mobil dulu. Apakah ada yang beli motor tapi belum umroh? Banyak. Beli motor tapi belum umroh. Padahal satu harga motor walaupun nyicil itu seharga umroh. Aneh nggak? Anda ini aneh, Pak. Untuk motor Anda cicil per bulan sampai keringat ke pantat-pantat. Tapi untuk nabung
umroh ke Baitullah tertunda dengan alasan belum ada panggilan. Udah kali. Udah dipanggil dari dulu. Halo. Halo. Yang salah itu manajemen hidup kita, jamaah. Kalau Bapak perlu Allah dan ikuti Allah, selamat dunia Anda. Coba Bapak buka surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77. Wa battaqi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah urusan akhirat, jangan lupakan urusan dunia. Dunia enggak masalah. Semua orang butuh dunia, betul? Tiap orang butuh tempat tinggal, rumah dan mobil, betul? Tapi pertanyaannya, urusan Allah sudah didahulukan belum? Handphone apa kurban? Handphone. Allah. Handphone apa kurban? Kurban prek. Disuruh kurban aja mikir. Heran gue. Halo. Kurban kambing itu 1 ekor untuk 1 keluarga. Cukup 4 juta. Masa tiap tahun ngeluarin 4 juta susah? Bukan 1 kambing 1 orang, salah. Syariat yang benar, 1 keluarga cukup mengeluarkan 1 ekor kambing. Syariat Rasulullah tidak pernah mengatakan 1 kambing untuk 1 orang. Anda perlu mengkaji tentang kurban sapi dibagi 7. Kurban kok kecil, kurban kok bagi-bagi. Apakah benar di zaman Rasulullah sapi 7 dibagi 7? Cari hadisnya. Dari mana syariat sapi dibagi 7 untuk kurban? Ibu, jangan ikut-ikutan, harus belajar agar agama Anda sahih. 1 kambing cukup untuk 1 keluarga. 1 kambing itu harganya 4 juta. Kalau dibagi 12, tiap bulan nabung 333.000. Dibagi 30, tiap bulan nabung 11.000. Tiap hari nabung 11.000. Kalau Anda nabung 11.000 tiap hari, 1 tahun terkumpul 4 juta. Dan tiap tahun akan berkurban mengikuti perintah Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Perintahnya sudah jelas, Anda saja yang kurang bergairah. 11.000 nabung tiap hari lebih murah daripada ongkos rokok di Samsu Anda. Iya Pak? Rokok, Pak. Kalau suami beli rokok 1 hari satu bungkus, berapa tuh? 20.000, 25 tiap hari dijabanin. Kurban 11.000 dipikirkan. Heran, sebenarnya Anda itu kurang niat, bukan tidak punya duit, tapi kurang niat. Betul. Halo. Tapi ibu jangan tantul dulu. Tantul dari tadi. Kita butuh action Pak, butuh amal nyata. Ayolah tahun depan kurban yuk. Yang tahun ini kurban perasaan ada? Ada. Sudah nggak kurban, cari kupon kurban ada? Nggak kurban tapi sibuk pengen dapat daging kurban ada? Ada. Astagfirullahaladzim. Saudara-saudara, jujur Pak, Anda kurang royal kepada Allah. Ibu, Anda perhitungan untuk akhirat, beli skincare biar glow up, biar glowing. 150.000 sudah paket komplit. Ada facial wash, toner, serum, day cream, sunscreen. Ya apa lah, gue jualan. Halo,
Biar penampilan glowing 150.000 dijabanin sama perempuan-perempuan. Pertanyaannya, tadi sedekah berapa? 11.000. Goceng. Ya. Beli akhirat goceng. Heran gue. Ya Allah, kita terlalu perhitungan untuk Allah, royal untuk dunia. Padahal dunia ini fana, akan ditinggal. Tolong kalau ingin menjadi wali Allah, cukupkan kewajibannya. Salat 5 waktu dengan baik, puasa Ramadan dengan baik, zakatnya ditunaikan karena itu kewajiban, dan berangkat haji. Insya Allah kalau ini sudah selesai, apakah cukup? Cukup, tapi duduk sebagai wali Allah nomor 2, namanya Al-Abrar Ashabul Yamin, wali Allah yang doanya dikabulkan, yang hanya mengerjakan perkara yang wajib. Apakah ada wali Allah di atas itu? Ada. Wa ma yazalu abadi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Yang paling sempurna adalah wali Allah yang sudah mengerjakan perkara yang wajib diiringi dengan perkara ibadah yang sunnah. Masya Allah. Wajibnya kelar, sunnahnya kelar. Anda duduk di predikat wali Allah sebagai as-sabiqunal muqarrabun, wali Allah nomor 1. Jamaah, Mama aja sih pengen cepet lah, mau ya udah umur. semalam tahajud Masih 6 tahun lagi. Iya. Astagfirullah. Jujur sebelah kiri gue. Sebelah tahajud gak? Enggak. Kok jawabannya enak? Enggak. Allah karim. Ibu, sholat yang duduk setelah 5 waktu itu adalah tahajud. Afdal sholati ba'dal fardhu sholatul lail. Ayatnya diperintahkan dalam Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan apa manfaat tahajud? Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kullu lailin yabqa thuluthul lailil akhir. Allah dan malaikat tiap malam turun ke langit bumi. Allah dan malaikat tiap malam turun ke langit dunia dan dekat dengan seorang hamba di sepertiga malam terakhir. Yang sholat tahajud, demi Allah rezekinya lancar. Jawabannya bukan amin. Insya Allah. Kerjakan. Pak, kalau sholat tahajud itu bayar 1 juta, Pak? Iya, Pak. Emang kalau sholat tahajud harus bayar 1 juta? 5 juta, enggak? Allah itu gak minta duit. Waktu teroboh hatta ya'tiya yakin. Allah hanya ingin kita sujud. Dari sujud ini rezekinya lancar. Tolong mulai nanti malam pasang alarm jam 3, 11 rakaat, 8 tahajud ditambah 3 witir. Tambah sempurna sholat malam Anda. Demi Allah, catat omongan saya, yang tahajudnya tidak pernah putus, rezekinya pun mengalir tidak pernah putus. Amin lah. Kerjaan. Jemaah. Setelah itu Pak, sholat subuh berjamaah, tapi jangan lupakan rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Buat Anda yang rajin qobliyah subuh dan tidak pernah ditinggalkan, maka rezeki hari itu cukup. Alhamdulillah. Jamaah, kalau habis subuh jangan tidur ya. Yang menyempitkan rezeki adalah tidur setelah sholat subuh.
Apa kata Nabi? Man sholat subuh fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, dia tepat di tempat duduknya, fadzukrullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit, thumma shalla raka'ataina, ditutup dengan sholat israf di waktu syuruk, kanat ka'ajri hajjat wa umrah, Anda akan mendapatkan pahala haji umrah. Kalau saya begitu, ibu jawab kerjakan. Mulai besok pagi ya. Nah, meninggi sedikit 4 rakaat salat duha. Allah Azza wa Jalla, Allah berkata, hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, la tarji an arba'atin minat duha, jangan tinggalkan 4 rakaat salat duha, akfika akhirahu, Allah cukupkan rezekimu hingga akhir siang. Duha 4 rakaat ya. Nah, menjelang siang dikit 4 rakaat qobliyah duhur, 4 rakaat ba'diyah duhur. Setelah itu 4 rakaat sebelum asar. Habis asar dikir sore. Habis sholat maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Habis isya 2 rakaat setelah isya. Dan ingat, besok hari apa? Minggu. Setelah minggu hari Senin. Apa? Ada puasa Senin dan Kamis. Masya Allah. Pertanyaannya, apakah sudah dikerjakan? Ya Allah. Ternyata kita sendiri yang menutup pintu rezekinya. Seandainya ibadah wajib dan ibadah sunnah dikerjakan sempurna, Anda disebut wali Allah as-sabiqun dan muqarrabun, duduk di peringkat pertama, dan ditutup dengan kalimat fa'idha ahbabtuhu kuntu, kalau aku sudah mencintainya, sam'ahu alladhi yusmi'u bihi, ketika dia melihat pakai mataku, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, ketika telinganya mendengar pakai telinga itu, wa yadahu allati yamshu biha, tangannya bergerak pakai tanganku, wa rijlahu allati yamshu bihi, ketika kakinya melangkah pakai kakiku, wa idza sa'alani la'tiyannahu, ketika dia berdoa doanya dikabul. Jemaah, tolong ya, mulai malam ini kita kerjakan yang wajib dan yang sunnah. Yang belum berangkat haji nggak apa-apa, berdoalah semoga cepat berangkat haji. Amin. Orang yang dekat kepada Allah rezekinya lancar. Demi Allah, saya ingin Bapak merasakan nikmatnya rezeki Allah yang luar biasa. Tapi ibadahnya jangan main-main. Jam 3 bangun, mandi, sholat tahajud, baca Quran, ke masjid, qobliyah subuh, habis subuh zikir pagi, sholat duha, terus 24 jam itu. Puasa Senin dan Kamis pun Masya Allah. Saya yakin apa yang menjadi hajat Anda dimudahkan.
jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan untuk ibadah. Maka konten hidup ini harus lebih dominan ibadah. Bekerja tidak salah, mengumpulkan harta tidak salah, tetapi ibadah harus dominan. Selamat mencoba dan semoga menjadi wali Allah. Amin. Hajat dan doanya cepat dikabulkan. Amin. Terakhir, udah sampai 11 ya? Gak berasa ya? Terakhir, kita akan adakan doa dengan wakaf Al-Quran. Izin Pak DKM, doa ini penting karena hidup kita bergantung dengan doa. Yang di tangan saya ini ada program sedekah Al-Quran. Karena sedekah Al-Quran adalah sedekah yang disunnahkan. Rasulullah bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Ada sedekah yang cepat mengabulkan doa. Ada sedekah yang cepat mengabulkan keinginan kita. Dan sedekah itu bermanfaat ba'da mautihi, setelah kematian kita. Sedekah itu bernama mushafun warasahu, sedekah Al-Quran. Bapak Ibu yang ingin ikut sedekah, Quran ini akan disedekahkan kembali ke pesantren penghafal Quran. Jadi insya Allah sedekah Anda dibaca oleh adik-adik penghafal Quran, pahalanya mengalir kepada Anda. Satu Al-Quran nilainya 100.000. Bapak dan Ibu disunahkan kalau sudah wakaf untuk berdoa. Mungkin punya penyakit yang belum sembuh, ada penyakit yang dari dulu gak sembuh-sembuh, maka doakan dengan sedekah Quran. Insya Allah diangkat penyakitnya. Menikah belum punya anak, kita doakan dengan doa keturunan Nabi Ibrahim dan Zakaria. Punya anak cukup umur tapi belum ada jodohnya, kita doakan agar cepat menemukan pasangan hidup yang barokah. Ingin berangkat umroh dan haji, dimudahkan rezekinya, kita doakan dengan sedekah Quran. Ada yang meninggal orang tuanya, dikirimkan hadiah malam ini ke kuburnya. Ada hajat untuk anaknya yang sedang ikut tes, atau didoakan kerjaannya lancar, kita doakan dengan sedekah. Ada tanah dan rumah yang ingin dijual tapi susah lakunya, kita doakan dengan sedekah. Apapun hajatnya, saatnya berdoa. Tapi mohon maaf, doanya tidak bisa berjamaah, doanya satu persatu karena hajat orang berbeda. Nanti yang sudah ikut sedekah dicatat sama panitia, langsung menemui saya untuk didoakan hajatnya. Sebutkan nama anak yang didoakan. Jadi, saya menjadi saksi banyak jemaah yang berhasil dengan sedekah dan doa. Saya akan umumkan jumlah wakafnya. Yang cocok angkat tangan dan tulis, yang tidak cocok cari yang cocok, yang belum cocok dicocok-cocokkan. Kalau nggak cocok jangan pulang sebelum cocok. Sayang kalau nggak ikut sayang. Karena apa? Tanya sama jamaah-jamaah yang pernah hadir dalam kajian saya. Sudah banyak yang berhasil. Kemarin ada 8 tahun gak punya anak, ikut sedekah, alhamdulillah sudah hamil. Saya yakin Anda punya harapan. Akan saya umumkan, yang cocok langsung catat sama panitia. Sedekah tertinggi di angka 30 Al-Quran dikali 100.000 untuk 30 orang, total sedekahnya adalah 3 juta. Buat jamaah yang punya rezeki lebih, ada uang 3 juta, berarti Anda menyumbang 30 penghafal Quran. Di bawahnya 20 Al-Quran dikali 20 orang dikali 100.000, berarti 2 juta.
20 Al-Quran untuk 20 orang 2 juta. Di bawahnya lagi 10 Al-Quran